Allahu Akbar. 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 Ngapain kan kiri bahkan? Ngapain kan kiri? Iki gue anak kamera karo laptop. Iki anak kamera. Kamera nih cara. Orang-orang segala kamera astagfirullahaladzim. Iki tulungin dia yang galak iki. Lah iki sih. Iki pemilik foto. Usah bapak ora. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kayak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salah satu kawah di Gunung Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah, yaitu Kawah Sileri meletus. Letusan setinggi 100 meter mengagetkan warga sekitar yang tinggal dekat gunung. Satu dari 5 kawah aktif, Kawah Sileri di Gunung Dieng di Desa Kepakisan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara tersebut meletus pada Minggu dini hari. Akibat letusan, bangunan yang ada dekat lokasi berserakan, sementara tumbuhan yang ada di dekatnya langsung beku tertutup lahar yang kering. Sebelumnya semburan serupa di lokasi yang sama terjadi pada tahun 1984, 1996, dan 2003. Hingga kini petugas berjaga di sekitar Kawah Sileri. Para pengunjung diminta berhati-hati dan menjaga jarak hingga radius 500 meter. Para wisatawan yang terlanjur berada di dekat kawah langsung pergi, khawatir bila terjadi letusan kembali. Menurut Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana, ada 5 kawah di Gunung Dieng yang masih aktif dan perlu diwaspadai. Di antaranya Kawah Sileri, Kawah Sinila, Kawah Timbang, Kawah Siglagah, dan Kawah Sikidang. Kesuburan dan keindahan alam pegunungan Indonesia tidak hanya mengandung sejuta pesona dan anugerah, namun juga menyimpan potensi bahaya yang selalu menuntut kewaspadaan agar tidak menimbulkan tragedi. Peristiwa tragedi Kawah Sinila di kawasan Pegunungan Dieng, Jawa Tengah pada tahun 1979 yang menewaskan 149 orang misalnya, mengingatkan kita bahwa bencana alam bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Kawasan Pegunungan Dieng yang terletak di wilayah Kabupaten Wonosobo, Banjarnegara, dan Batang merupakan salah satu wilayah yang subur di Jawa Tengah. Keindahan alam dan keberadaan sejumlah situs bersejarah di kawasan Dieng juga menjadikan wilayah yang dihuni lebih dari 42.000 jiwa ini menjadi tujuan wisata banyak orang dari daerah-daerah lain. Di balik semua keindahan dan ketenangannya, kawasan Pegunungan Dieng sejatinya tercatat sebagai salah satu pegunungan aktif yang masih menyimpan potensi bahaya. Gunung Dieng itu gunung api yang menjadi ladang pertanian sekarang. Dan memang ciri khasnya gas beracun. Bukan meletus seperti Merapi ya, dawan panas. Bukan seperti Sinabung. Lebih bersifat, mungkin kalau saya ibaratkan anjing ini, anjing golden. Dia suaranya menggelegar gitu ya. Cerdas dan tidak galak gitu. Ya, tidak galak. Asal tahu cara mendekatinya. Bahayanya satu, adalah gas CO. Itu yang paling mematikan. Gas ini tidak berbau dan tidak berwarna.
Salah satu bencana alam yang pernah terjadi di kawasan pegunungan Dieng dan menelan ratusan korban jiwa adalah bencana gas beracun di wilayah Kecamatan Batur pada tanggal 20 Februari tahun 1979 lalu. Sedikitnya 149 orang meninggal dunia dan ribuan lainnya terpaksa mengungsi akibat bencana ini. Bencana yang dipicu gempa bumi ini dikenal sebagai tragedi Kawah Sinila. Tanggal 20 Februari tahun 1979 terjadi gempa bumi yang menyebabkan beberapa rumah di sekitar Kawah Timbang. Pada waktu itu nama desanya adalah Desa Kepucukan, itu mengalami guncangan yang sangat hebat. Kemudian gempa ini menyebabkan Kawah Sinila meletus dan mengeluarkan material berupa lumpur panas. Ketika material lumpur panas itu mengalir, dia menjadi lahar, itu menyebabkan warga yang ada di Desa Kepucukan itu berlari ke dua arah yang berbeda. Satu berlari ke arah selatan dan satu berkumpul di SD Impres Kepucukan. Kemudian mereka memutuskan untuk lari ke arah barat. Saat letupan gas beracun terjadi, sebagian warga Desa Kepucukan yang berusaha mengungsi ke Batur di sebelah barat desa justru terjebak gas beracun. Gas beracun ini keluar dari Kawah Timbang dan rekahan tanah di sepanjang jalan. Gas yang tak berwarna, berasa, dan berbau ini membuat banyak warga tewas seketika. Tubuh mereka lemas dan bergelimpangan di jalan. Berserakan, Mbak. Mungkin ada yang sudah sampai dilepas dari jalan raya ke ladang, ada yang juga masih di situ, ada yang belum meninggal, masih bernafas, tapi nafasnya sudah tersengal-sengal, tersendat-sendat itu. Seluruh pori-pori ini mengeluarkan darah. Jadi kebiru-biruan semuanya, jadi kayak ibaratnya seperti orang kesetrum dulu. Jadi saya kira itu kayaknya kebakar paru-parunya sama jantung, mungkin kebakar itu menurut saya itu. Itu kalau saya lihat di lapangan, Mbak, itu sudah berserakan, Mbak. Ada yang mungkin sekeluarga dengan anaknya, ya Allah, kita juga akan menangis, Mbak, sebetulnya. Ada yang dengan itu di foto yang saya foto itu, Mbak, dengan mamanya itu sudah di sini. Anaknya, Mbak, sambil membawa nasi. Ya mungkin karena akan pergi kan takut ngelih karena dia itu punya anak, Mbak. Sehingga sudah di sini, Mbak. Kita itu ternyuhnya di situ, Mbak. Itu ternyuh sekali saya di situ dengan sudah ngegorong melumah itu ya, Pak, Mbak, di foto-foto itu sambil di sini anaknya di pangkuan di tangannya, Mbak. Gitu. Jadi berserakan, Mbak, tidak menumpuk tapi berjajar, Mbak. Kalau yang mungkin sekeluarga itu Mbak, sudah berurutan, Mbak. Mungkin bapaknya, mamanya, mungkin anaknya begitu sudah berurutan, Mbak. Menjelang fajar, kabar munculnya gas beracun di Desa Kepucukan menyebar dengan cepat. Beberapa warga dari desa lain yang berupaya menolong tak luput dari bencana ini. 2 relawan tewas karena menghirup gas beracun saat berusaha mengevakuasi jenazah korban. Nggih, kula kimutan ane kula nek mresani teng mriki simpun mboten wani terus terang mawon nggih mresani niku kimutan ane kula tiyang 145 napa nggih 147 niku sing tiyang dusun ngen kula. Lanjur kesumbangan tiang liya kalih Pak Guru siapa ya? Pak Guru Hisam karo Bawon. Kesumbangan niku jenenge wong arep nolong malah daging ngriku tomet sedal niku kalih. Waktu menghirup jadi kita itu rasanya begitu rasa begitu ya agak pedes gitu, langsung seperti cepik. Akibat bencana gas beracun Kawah Sinila, pada tahun 1979, ratusan warga Desa Kepucukan tewas. Meski sudah 38 tahun berlalu, bagi beberapa bekas warga Desa Kepucukan yang selamat dari bencana gas maut ini, peristiwa menyedihkan itu tak bisa dilupakan begitu saja. Koseri misalnya, masih ingat benar dengan bencana yang menyedihkan yang merenggut nyawa anak dan cucunya ini. Peteng panik buatan, Pak? Panik betul sih, panik. Jadi lahari mirisi, bilang begitu. Buatan desa buatan kak, desa buatan. Udah bantu buatan apa gugup sih, gugup belajar tidak terus kan sih, air itu gas racun. Kalau nani sih
Iku ya sobat ini kan Mas. Biasa kan ngitang-ngitang ya karena. Jadi kumbatan. Iku mboten iki sobat pasukan nika. Yo sobat ini biasa nika. Oh, ini kira santan. Ngitan ngaran iki kuburan nika. Kuburan. Berbeda dengan Koseri, bekas warga desa Kepujukan lain, Muljina, mengaku selamat karena memutuskan tetap tinggal di desa dan baru mengungsi di sore hari. Muljina juga sempat menolong beberapa warga yang pingsan karena menghirup gas beracun. Bersama keluarganya, perempuan yang kini berumur 91 tahun ini menjadi warga terakhir yang keluar dari desa. Nggih mboten enten wong akeh niku, udah karepe dhewek-dhewek niku. Dasangin wedine sih, wedi kali jeblugan, kali hambune kan dah wedi. Lah niku ali dah mlayu dhewek-dhewek mboten enten sing ngakon. Aku lho sekoleh-koleh menggah wong pirang-pirang nggih, bukan men paringan ada waras slamet. Dan kula teng griya tak kumpulaken teng griya. Teng griyane kan kula nggih sekitaran tiyang 3 dusunan kalih keluargane kula keantuk. Bagi Sutikno, lurah terakhir desa Kepucukan, bencana gas beracun yang menewaskan banyak warga desanya juga tidak bisa dia lupakan. Hingga kini, Sutikno yang aktif sebagai relawan di Basarnas masih mengingat nama-nama warganya yang tewas karena bencana alam ini. Pagi-pagi saya di Purworejo dibangunin sama teman saya, disodorin suara merdeka itu, suruh baca, kalau sinilah meletus. Korban pertama yang ditemu meninggal 36 orang. Terus saya pingsan, begitu saya sadar terus saya pulang. Lari Wonosobo, pakai motor di Wonosobo, terus diarahkan untuk lewat Karangkobar. Terus saya menuju ke lokasi Kawedanan, mau ke desa udah ditutup, tidak diperbolehkan. Nah, cuman sampai Kawedanan aja itu, saya bisa melihat beberapa korban warga saya, terus sama di pemakaman massal aja itu. Ya itu Pak Handi, keluarganya Pak Handi meninggal, namanya Pak Sadali, terus Pak Sastro, terus kadusnya ini si Jahri, itu juga satu keluarga habis. Meski menimbulkan kengerian karena mengakibatkan ratusan warga desa Kepucukan tewas, bencana gas beracun tahun 1979 juga melahirkan kisah-kisah keberanian dan kepedulian warga pada sesama. Saat bencana terjadi, Rianto, seorang pensiunan guru SD warga desa Sumberjo misalnya, langsung tergerak menolong warga desa tetangganya. Kala itu, Rianto menjadi relawan pertama yang datang ke lokasi bencana dan ia sempat pingsan akibat menghirup gas CO2 yang menewaskan para korban. Dengan lokasi orang-orang yang pingsan untuk gimana? Nah, setelah kita masuk lokasi, kita pertama itu bersama-sama itu mengangkat satu orang, kita naikkan ke mobil, kan ada mobil waktu itu. Entah mobilnya siapa kita tidak ingat, itu sudah dibawa ke Puskesmas. Terus kita mau menolong lagi, itu yang namanya Pak Sardani itu kalau tidak salah, kita angkat pakai itu, tarikan tangan tidak kuat, kita itu mau istilahnya pakai itu, apa ya, kita selipkan tangan. Nah pada waktu posisi agak jongkok, saya menghirup apa istilahnya, ya mungkin CO2-nya itu mungkin, waktu menghirup, jadi kita itu rasanya begitu, apa ya, rasa begitu ya agak pedas gitu, langsung seperti cekik, terus kita putar haluan sambil itu bilang pada Pak Mariono, Pak Abu, saya itu ditolong, Pak Maharol, aku ditolong. Itu ceritanya gitu. Setelah kurang lebih 10 meter jatuh. Nah pada waktu jatuh, teman kita yang mau pulang itu masih sempat narik. Nah akhirnya terjadi luka sampai dengan ya kurang lebih 5 menit mungkin waktu itu kita tuh sadar. Kita lihat sini sudah itu robek, termasuk celananya, kita itu merangkak. Mbak, merangkak sampai di sebelah barat jembatan. Akibat letusan gas beracun dari kawah inilah, ratusan warga ditemukan tewas di beberapa lokasi di desa Kepucukan. Muhammad Zamil Rifai,
Salah seorang relawan mengatakan sempat mengevakuasi beberapa korban tewas yang ditemukan di dekat sebuah bangunan SD Impres. Berangkat lagi. Berangkat kita mengambil dari keluarga dari Pucukan itu, Mbak. Itu yang saya kenal itu Pak Sastro beserta keluarganya, Mbak. Pak Sastro itu orang yang dikenal masyarakat dari Pucukan, dari Mbatur itu sudah tahu yang namanya Pak Sastro itu orang yang dikenal oleh masyarakat, Mbak itu. Itu membawa kita sekitar ada kurang lebih 7 jenazah dulu, Mbak. 7 jenazah kita bawa, keluarganya Pak Sastro itu mungkin ada datang, kalau mungkinnya bisa lebih, mungkin itu keluarganya Pak Sastro itu saya bawa ke kecamatan, dan di situ sudah tidak bernyawa lagi semuanya, Mbak. Banyaknya jumlah korban tewas akibat bencana gas beracun Sinila diduga disebabkan ketidaktahuan warga atas keberadaan gas beracun di sekitar Pegunungan Dieng. Sepengetahuan saya waktu saya masih kecil di situ ada lubang kecil yang kalau dikasih hewan jangkrik apa korek api itu menikmati gitu. Dulu itu orang menganggap itu hal yang wajar, biasa, bahkan untuk permainan itu dulu. Setiap lubang dimasukkan jangkrik atau belalang mati, orang senang-senang saja. Tapi ternyata sekarang setelah ada peralatan, itu orang menganggap gas CO2 itu berbahaya. Karena setelah zaman modern seperti ini, kita punya peralatan, sehingga ini konsentrasi sekian, ambang batas sekian, itu yang berbahaya. Pasti 79 bisa terulang lagi. Dan kemarin sebetulnya kalau tidak mengikuti semua terulang itu, Pak. Itu sempat sampai ke jalan-jalan. Karena setiap saat bisa terjadi keluarnya gas di situ. Mungkin dalam kondisi normal tidak begitu tinggi, tapi dalam kondisi yang tekanan tinggi di bawah Dieng, jangan coba-coba. Jangan pernah coba. Believe me. Itu gas CO2 tidak berbau dan tidak berwarna, dan dalam konsentrasi yang 20% volume itu pasti mati orang yang menghirup itu. Pasti 79 bisa terulang lagi. Dan kemarin sebetulnya kalau tidak mengikuti semua terulang itu, Pak. Itu sempat sampai ke jalan-jalan. Bahkan di film sebaran kabutnya itu di film sangat dekat oleh tim saya. Datangnya bencana alam memang sering menghadirkan tragedi yang tidak bisa ditolak. Namun, sejatinya tragedi juga selalu menorehkan tantangan bagi siapapun untuk bersikap lebih arif dan cerdas. Karena alam selalu mempunyai cara dan bahasa sendiri untuk berkomunikasi dengan manusia.